Kita masih diberikan kesehatan, kita masih bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka agenda workshop yang judulnya, kalau dilihat judulnya sih instalasi peralatan gitu ya. Tapi mungkin nanti yang akan saya sampaikan itu bukan tentang alat, tapi mungkin lebih banyak ke tempat alat atau bengkel atau laboratoriumnya. Sekilas tadi sudah disampaikan, perkenalan saya sudah diwakilkan tadi ya. Jadi saya ini sama dengan Bapak dan Ibu, saya ini adalah guru. Hanya kebetulan diberikan amanah untuk menyampaikan di sekolah materi tentang pendampingan peralatan. Dalam hal ini yang akan saya sampaikan itu adalah tata kelola bengkel atau RPS. Gitu. Jadi punten sebelumnya saya di sini itu bukan mengajarin ya, karena saya pun sama, SMK saya juga sama sebagai SMK yang memperoleh bantuan. Sama-sama kita memperoleh doktrin dari 4.0 ini. Jadi kita sama-sama belajar bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi SMK yang memang benar-benar sesuai dengan keinginan dari pihak Direktorat Bidang Vokasi. Bahwa inilah sekolah SMK 4.0. Itu kan ada 30 SMK yang terpilih dan kita itu termasuk salah satunya SMK 1A-nya dan SMK 7. Itu adalah 2 sekolah di Banten yang kemudian terpilih. Jadi kita mudah-mudahan kita bisa saling bekerja sama, bisa saling membantu. Kita akan, kalau kita maju sama-sama gitu ya. Bukan untuk sekolah kita tapi juga untuk bangsa dan untuk anak-anak kita. Gitu. Jadi punten ini saya di sini bukan mengajari karena kita sama-sama belajar gitu ya. Baik Bapak dan Ibu, karena ini kan hari Jumat juga, jadi waktunya memang agak terbatas gitu ya. Di samping tadi kita sudah dengan anak-anak juga. Mungkin saya juga akan tidak terlalu panjang lebar, karena kalau terlalu panjang lebar nanti nundutan ya. Jadi kalau tahu nundutan ya sama ya, bahasa di sini sama di tangan kan sama ya. Kita pakai bahasa Sunda. Kalau Sunda ya di sini juga ya. Oh ada Sunda. Oh iya Jawa. Ya. Nah jadi kalau kita ini kalau terlalu banyak ngedengerin setengah jam itu biasanya udah ngantuk gitu. Banget ya. Belum dengerin udah ngantuk ya Pak. Iya. Gitu. Ya. Ya mudah-mudahan sih sampai 1 jam ke depan masih bisa melek lah matanya gitu ya. Ya nanti tengah-tengah kita bikin melek dulu lah gitu ya. Nah untuk tata kelola bengkel ini ya, di sini tadi yang saya dapat ini juga bisa mempengaruhi kita sebagai guru, mempengaruhi siswa juga di dalam mereka nanti melaksanakan aktivitas. Kalau penataan kita itu tidak teratur, tidak terarah, itu bisa saja jadi apa ya, kalau kata orang sudah mungkin riuh ya. Jadi tidak ada prosedur yang jelas. Misalnya kalau sekarang ini kan di masa pandemi orang keluar masuk aja pintunya harus beda. Ada jalur evakuasi masuk, ada jalur keluar gitu ya. Ada yang tanda hijau masuk, keluar merah gitu kan, seperti itu. Nah kita buat di dalam RPS kita juga harus seperti itu. Ada penataannya. Kalau kita mau melaksanakan praktek apa, berarti ini alat-alatnya di mana letaknya, itu kita harus siapkan penataannya. Jangan sampai nanti ketika anak mau melaksanakan praktek, dia juga bingung. Ini alatnya taruhnya di mana ya? Sebelah mana? Ada yang lari ke pojok kanan, ada yang lari ke pojok kiri misalkan. Jadi mereka saling kesana kemari. Nah itu yang harus kita perhatikan, bahwa tata letak, pengaturan peralatan itu harus kita perhatikan. Nah, ini semua masuk ke dalam penataan bengkel. Gitu. Kalau perlu kita juga menginventarisir peralatan kita itu, ya, di kimia, kemudian di jurusan teknik, di jurusan pariwisata itu kan ada alat-alat yang terbuat dari beberapa bahan. Mungkin ada yang bahan dari kaca, dari aluminium, atau dari alat berat, atau dari apa. Itu kan spesifikasinya harus kita bedakan. Ya, saya tidak tahu kalau di kimia itu pembagian alat itu berdasarkan apa. Tapi misalkan kalau di tata boga, saya tahu banyak kalau untuk tata boga ya, karena saya terlibat di dalamnya. Kalau untuk tata boga itu misalnya ada alat beratnya itu equipment kayak misalkan kompor, oven gitu kan ya. Kemudian ada utensilnya, alat-alat kecilnya. Kemudian ada glassware-nya, alat pecah belahnya. Itu kita biasanya membaginya kan seperti itu.
Jadi nanti kita bisa menginventarisir, oh ini bagian barang alat beratnya ini yang kita punya, kondisinya seperti apa, baikkah, butuh perawatankah atau rusak. Kemudian yang utensilnya seperti apa, yang glassware-nya apa saja. Nah untuk kimia mungkin nanti juga bisa seperti itu. Ya, ini yang terbuat dari kaca, ini yang terbuat dari ini. Karena setiap alat itu kan pasti punya perlakuan yang berbeda. Untuk perawatannya juga sama kan. Oh yang kaca perawatannya harus begini, tidak bisa disamakan yang terbuat dari aluminium misalnya. Ya, ini adalah beberapa hal yang harus kita perhatikan. Jadi kita perlu juga menginventarisir alat dan bahan. Yang seperti apa sih yang harusnya kita miliki? Ya, bengkel yang sehat. Ya, tadi kita harus punya pencahayaan yang baik, kemudian punya sirkulasi udara yang cukup, harus bersih, begitu ya. Nah, kita tidak tahu kondisi kesehatan anak-anak didik kita. Ya, kalau bengkel kita berdebu, tidak bersih, tidak pencahayaan yang kurang, begitu ya, itu kan pasti juga akan mempengaruhi. Ya, ada anak yang alergi debu misalnya atau apa, gitu ya. Kita harus menciptakan bengkel kita yang sehat. Apalagi saat ini tuh kita sedang pandemi, jadi kan protokol kesehatan kita juga harus lebih ditingkatkan lagi. Ya. Kemudian bengkel yang nyaman tadi bisa kita ciptakan juga, kenyamanan buat siswanya, buat gurunya, gitu ya. Pada saat mereka berada di dalam bengkel itu jadinya betah gitu, ya nggak panas, nggak pengen cepat-cepat keluar. Usahakan supaya mereka itu nyaman di dalamnya. Ya, bengkel juga harus modern. Yang modern tadi sudah dilengkapi dengan alat-alat yang sedang dipesan. Ya, kemudian dilengkapi dengan kelas pintarnya tadi, dilengkapi dengan internet yang memadai, gitu ya. Itu modern. Kita harus berbeda dari laptop yang lain. Bengkel tersebut juga harus membudayakan K3, harus membudayakan 5R, itu yang penting. Ya. Dan juga tidak lupa kita harus memiliki tanda bahaya misalnya. Ya, ada smoke detector, mungkin ada yang bahaya kebakaran itu, ya, itu juga bisa kita lengkapi bengkel seperti itu. Ya. Jadi ternyata untuk menciptakan bengkel yang representatif itu ada poin-poin tertentu yang harus kita penuhi. Ya, bisa kita penuhi sedikit-sedikit. Kalau cuma yang sehat, yang rapi, yang bersih itu kan sebetulnya bisa kita laksanakan. Gitu. Dan kita sudah tahu sebetulnya, cuma hanya kadang-kala kita tuh sering lupa, sering lalai, dan sering malas gitu. 5R-nya tadi ya sudah ringkas, sudah rapi, sudah bersih, cuma nggak rajin. Sudah dirawat, cuma nggak rajin gitu. Nah berarti sekarang 5R itu benar-benar diterapkan dari mulai ringkasnya sampai dengan rajinnya. Jangan berhenti dirawatnya aja gitu maksudnya, ya. Tapi harus terus dilanjutkan sampai rajinnya tadi. Nah ini alat-alat yang kita masukkan ke dalam bengkel juga itu harus mudah dilihat oleh anak, mudah dijangkau, alat aman untuk alatnya, aman juga untuk pemakainya. Bisa mengefisienkan energi. Tadi kan memaksimalkan pencahayaan alami. Ya, tapi kalau memang tidak maksimal ya kita bisa menggunakan lampu atau apa. Tapi itu yang jelas harus sesuai lah pencahayaannya, kemudian warna ruangannya itu juga kan bisa mempengaruhi gitu. Ya, dari mulai pencahayaannya, warnanya, ruangannya, sampai bunyi misalnya. Apalagi untuk lab-lab yang sifatnya agak serius, untuk penelitian begitu itu kan butuh keseriusan. Ya, kalau ada bunyi-bunyi tertentu yang bising itu kan pasti mengganggu juga. Gitu. Di kita aja nih Pak, RPS saya yang lama itu depannya pabrik. Pabriknya itu pabrik limbah lagi. Jadi kalau dia sedang beroperasi itu berisiknya minta ampun. Pas gini nih, cuma berapa meter itu dia pabrik gitu. Jadi ada di lingkungan kita. Nah itu kalau pas beroperasi mesinnya itu kan bunyinya lumayan mengganggu, agak berisik dan menimbulkan bau. Itu yang lumayan mengganggu, kalau menurut saya bikin pusing gitu. Mungkin ada bahan kimianya ya, kalau Bapak dan Ibu guru kimia mungkin tahu gitu ya. Namanya limbah pasti ada bahan kimia tertentu yang nggak enak lah buat dicium, akhirnya bisa mempengaruhi juga. Untungnya sih nggak setiap
udah mesinnya berisik, menimbulkan bau. Terus pas kita lagi praktek, itu bau makanan jadi kecampur juga sih. Yang harusnya wangi, tiba-tiba baunya jadi kecampur dengan aroma limbah yang tadi gitu. Ya, itu salah satu hal yang sebetulnya membuat kurang nyaman, tapi karena memang kondisinya harus seperti itu ya mau bagaimana gitu ya. Kita nggak mungkin pindahin pabrik, apalagi sekolahnya yang pindah gitu ya. Jadi kita bisa meminimalisir paling tidak. Nah ini ruang praktek yang biasanya ada di dalam keahlian farmasi industri. Mungkin di sini ada farmasi industri ya? Oh nggak ada ya? Kimia industri ya. Ya. Tata boga, elektro, hotel, RPL, perangkat lunak ya. Ya, setiap jurusan memang pasti punya berbagai lab ya. Biasanya memang harusnya